warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi semua. Apa kabar? Gimana nih, udah pada siap belum buat belajar hari ini? Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses lahir dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa siapkan alat tulis dan cermati pembelajaran kali ini dengan baik ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada kegiatan inti, yakni pembelajaran terkait proses lahir dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait proses lahirnya Bani Umayyah I. Nah, lahirnya Bani Umayyah I Damaskus, yakni pada tahun 40 Hijriah, yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Ilyat di wilayah Yerusalem. Diperkirakan oleh pakar sejarah sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin, karena pengangkatan Ali bin Abi Thalib oleh mayoritas masyarakat Islam mengganti Khalifah Utsman tidak pernah disetujui oleh pihak Muawiyah. Maka dari itu, berbagai cara yang dilakukan oleh Muawiyah untuk menurunkan atau menghancurkan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahannya. Salah satu caranya ialah menghancurkan kelompoknya, memfitnah Ali dengan menyebarkan isu bahwa Ali lah yang ada di belakang terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, isu ini termakan oleh beberapa pembesar di kalangan umat Islam seperti Siti Aisyah, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Mereka mengumumkan perang terhadap Ali bin Abi Thalib karena sewaktu mereka meminta pertanggungjawaban Khalifah Ali akan kematian Utsman bin Affan, Ali dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu tentang kematian Utsman. Mereka lalu mengangkat perang terhadap Ali bin Abi Thalib dengan tujuan memaksa Ali untuk mengakui perbuatannya. Perang tersebut disebut Perang Jamal karena Aisyah yang mengendarai unta pada saat memimpin perang. Kemenangan perang berada di pihak Ali karena mayoritas masyarakat Islam mendukung Ali bin Abi Thalib. Nah, kelompok Muawiyah tetap membuat propaganda untuk menghancurkan pemerintahan Ali dengan cara menghimpun kekuatan besar dengan tujuan menyerang Ali bin Abi Thalib. Tantangan Muawiyah dijawab oleh Ali dengan mempersiapkan pasukan dengan mengangkat Abu Musa al-Asy'ari sebagai penasihat spiritual. Perang berkecamuk dan menelan banyak korban di antara kedua belah pihak yang berkaitan. Yang bertikai. Perang tersebut dalam sejarah dikenal dengan nama Perang Siffin karena terjadi di wilayah kecil Siffin, sebuah wilayah di perbukitan antara Madinah dan dengan Damaskus. Kemenangan perang berada di pihak Ali lagi karena mayoritas masyarakat Islam mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, seperti pada perang sebelumnya, yaitu Perang Jamal, Muawiyah tidak pernah menerima kemenangan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sikap tidak mau menerima kekalahan itu diwujudkan Muawiyah dengan mengajak damai Khalifah Ali sampai 3 kali dengan cara membujuk dan merobek-robek Al-Quran. Pada akhirnya, Ali mau berdamai karena dia tuh merasa tidak tega kalau Al-Quran dirobek-robek oleh Muawiyah. Skenario perdamaian Ali diatur oleh Muawiyah atas ide Amru bin As, dan pra perdamaian dilakukan antara Muawiyah dengan Amru di satu pihak dan Ali dengan Musa Asy'ari di pihak lawan. Pra perdamaian itu menyepakati
untuk besok pada perdamaian. Muawiyah dan Ali diumumkan diturunkan dari jabatan khalifah dengan diangkat khalifah yang baru atas pilihan masyarakat Islam. Ternyata besoknya pada saat perdamaian berlangsung, pada saat acara mengumumkan menurunkan Muawiyah dan Ali, yang berdiri giliran pertama mengumumkan adalah Abu Musa karena usianya lebih tua. Dan dia mengumumkan bahwa hari ini menurunkan Ali dari khalifah ke khalifahan. Sementara giliran kedua, Amruh berdiri kemudian mengumumkan bahwa karena Ali sudah diturunkan dari khalifah, maka saya mengumumkan bahwa Muawiyah menjadi khalifah yang sah setelahnya. Skenario perdamaian ini disebut arbitrase. Sikap damai Ali ternyata tidak memberi perdamaian yang sesungguhnya, malah menambah sejarah panjang pertikaian Ali dengan Muawiyah. Kelompok Ali justru menjadi terpecah belah menjadi 3 kelompok. Khawarij yang menentang keras terhadap perdamaian, Syiah yang setuju dengan sikap Ali, dan Murji'ah dengan sikap diam. Muawiyah memfungsikan kelompok keras Khawarij untuk membunuh Khalifah Ali dan seorang pengikut garis keras Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam pada suatu pagi setelah sholat subuh menusuk Khalifah Ali. Wafatnya Ali disambut oleh pihak Muawiyah dengan sukaria karena dengan demikian Bani Umayyah yang telah diproklamasikan tahun yang lalu pada tahun 40 Hijriah akan menjadi eksis dan menjadi satu-satunya pemerintahan yang sah dalam Islam. Nah, setelah kita mempelajari terkait proses berdirinya Bani Umayyah tadi, sekarang kita masuk pada fase-fase pemerintahan Bani Umayyah 1 Damaskus, di mana Bani Umayyah di sini itu berdiri sekitar kurang lebih 92 tahun, dan saat berdirinya Bani Umayyah ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Yang kedua adalah fase kemajuan, dan yang ketiga adalah fase lemah sampai runtuh. Sekarang kita bahas yang poin A dulu. Fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Jadi, dimulai dari berdirinya Bani Umayyah pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi sampai kepada pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6, ketika Islam masuk ke Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Pada masa ini pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau Arab oriented, yaitu pengembangan peradaban yang berciri Arab. Pada saat itu, pengembangan peradaban didominasi ukiran-ukiran di dinding-dinding masjid dan istana yang dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang indah. Lagu-lagu Padang Pasir dari warisan Arab pada pra-Islam dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu qasidah yang indah. Ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah I pada saat itu masih yang berciri Arab asli, yaitu bahasa, nahu dan balaghah, qiraat dan hadis, tafsir dan tarikh Islam. Pada fase pertama ini, peluasan wilayah berjalan sangat pesat. Islam masuk sampai wilayah-wilayah pelosok di 4 benua, Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Wilayah imperium-imperium besar, Yunani, Romawi, Persia, dan Gothia. Banyak yang takluk pada Islam dengan membayar upeti yang besar. Khusus imperium besar Yunani pada saat itu telah lemah dan semua wilayah telah dikuasai oleh imperium yang baru muncul, yaitu Islam Bani Umayyah I. Pembinaan peradaban, ilmu dan kebudayaan serta administrasi pemerintahan berkembang baru pada periode selanjutnya. Sementara periode ini, para khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan atau perluasan wilayah. Yang kedua adalah pada fase kemajuan.
Jadi dimulai dari masa Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai pada masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Pada fase ini, Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia, seperti dari wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur, dari Afrika Utara sampai Andalusia, dan dari India sampai Persia. Islam dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi, diantaranya Uqban bin Nafi dan Musa bin Nusair di Afrika Utara, Sa'ad bin Abi Waqqas di wilayah Cina dan Indonesia, Abdullah bin Abi Sara di India, dan Torik bin Ziyad di Eropa atau Andalusia. Pada fase kedua ini, perluasan wilayah Islam tetap berjalan dengan lancar. Banyak wilayah-wilayah baru yang ditaklukkan. Akan tetapi, perhatian pemerintahan diarahkan penuh pada pengembangan peradaban ilmu dan administrasi pemerintahan. Pemerintah Bani Umayyah sedang membangun pusat-pusat kota menjadi kota satelit yang indah. Masjid dan istana dibangun dalam kualitas yang baik, serta pada fase ini penemuan mata uang sebagai alat pembayaran telah ditemukan oleh Khalifah Marwan bin Hakam, Khalifah keempat Bani Umayyah I. Sebagai bukti kemajuan peradaban Bani Umayyah telah berjalan dengan pesat. Pada fase ini juga, Bani Umayyah I sudah mampu menciptakan beberapa peradaban yang mempunyai kualitas tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Bentuk-bentuk peradaban tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang tumbuh pada masa kejayaan Bani Umayyah I, diantaranya ilmu pengetahuan yaitu qiraat, nahu dan balaghah, tafsir, hadis dan sejarah, serta bangunan fisik seperti istana, masjid, pengairan dan irigasi dan jembatan. Ada lagi fasilitas pendidikan seperti kutab, halaqah di masjid dan majelis munadarah, serta departemen pemerintahan seperti nidamul mal, keuangan siasi, politik harbi, keamanan idari, administrasi dan kodi, hukum, jawatan pos, pengawalan istana kementerian, serta sekretaris dan pengantar surat. Nah, sekarang kita masuk pada fase lemah sampai runtuh, di mana fase ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, yakni Khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya, Walid dan Sulaiman. Pada saat dia diangkat, banyak sekali terjadi pemberontakan dari Khalifah Yazid sendiri. Dan beliau sendiri tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Kondisi ini terjadi sampai puncaknya pada saat pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu putra dari Khalifah Walid, Khalifah yang ke-12 Yazid bin Walid, dan Khalifah ke-13 Ibrahim bin Walid. Menurut para pakar sejarah Islam bahwa masa puncak lemahnya Bani Umayyah dikarenakan masyarakat benci dan marah kepada pemerintahan Bani Umayyah lantaran terjadi pengangkatan dua khalifah sekaligus dan tidak segera mengambil kebijakan siapa di antara keduanya putra mahkota Walid untuk menjadi khalifah yang sah. Nah, sistem monarki yang dipakai dalam proses peralihan kepemimpinan di Bani Umayyah I ikut memperparah kelemahan Bani Umayyah, termasuk faktor paling dominan penyebab runtuhnya tahun 132 Hijriah atau tahun 670 Masehi akibat dari pelaksanaan sistem monarki di Bani Umayyah I. Selain yang disebutkan di atas, juga dapat memberikan peluang kepada putra-putra mahkota untuk melakukan penyelewengan kekuasaan seperti kolusi, korupsi, dan tidak disiplin dalam bekerja dan tidak dapat bertanggung jawab terhadap satu pekerjaan. Akhirnya, yang terjadi adalah para pembesar lain seperti pengawal istana, perdana menteri, dan para qadilah yang dapat mengendalikan pemerintahan sementara para khalifat yang berkuasa tidak dapat mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku nepotisme, korupsi, dan penyelewengan jabatan lainnya. Nah, sikap masyarakat terhadap kasus-kasus amoral ini membuat masyarakat semakin benci dan marah pada
keturunan Bani Umayyah I. Puncaknya di kemarahan tersebut membuat masyarakat melakukan demonstrasi menuntut tanggung jawab para khalifah Bani Umayyah I. Lemahnya Bani Umayyah I pada fase ini terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan Bani Umayyah I. Sementara di luar kekuasaan Bani Umayyah I sedang berkembang pesat beberapa kekuatan baru seperti Abbasiyah dan Syiah di wilayah Hijaz dan Persia, Bani Fatimiyah di Mesir, dan Tohiriyah di Maroko. Sedangkan kekuatan baru yang berhadapan langsung dengan Bani Umayyah I adalah Abbasiyah. Peperangan yang dilancarkan kedua kekuatan ini berjalan secara terbuka hampir di semua wilayah Bani Umayyah I. Dan pada akhirnya kekuatan Abbasiyah lah yang memenangkan pertempuran tersebut. Maka berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah I tepatnya pada tahun 132 Hijriah atau tahun 750 Masehi setelah kalah dalam peperangan Al-Zab melawan keturunan Abbasiyah. Baiklah teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan saya tadi, jika di antara kalian ada pertanyaan, kita langsung lanjut di grup WhatsApp ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok di mana kalian akan saya tugaskan untuk mendiskusikan terkait materi yang telah kita pelajari tadi dan apa hikmah di baliknya. Jadi setiap kelompok bertugas untuk mempresentasikannya di depan teman-temannya pada pertemuan selanjutnya ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.